Recording in progress. Ya, dimulai. Bu Tirsa. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah PBS Ministry, Pray and Bible Study. Kita akan mulai dengan doa, pujian, dan sharing firman serta diskusi. Dan doa pembuka akan dilayani oleh evangelis Ibu Tirsa Yolanda. Kami persiapkan, kami persilakan. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pray and worship kita pagi hari ini, kami pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus datang di tengah-tengah kami, dan ketika kami mendengarkan suara Tuhan, maka fokus kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga diamkan semua suara yang ada di sekitar kami. Biarlah suara Tuhan melalui pemberita firman yang akan sampai pada kehidupan kami. Inilah permohonan doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Shalom semua, selamat pagi. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dari karangan seorang yang luar biasa, namanya Spafford, Horatio Spafford. Ya, lagu ini sangat terkenal. Kedengaran ya? Clear.
Kita satu dalam doa. Tenanglah jiwaku Tuhan, nyamanlah jiwaku Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap mau supaya Engkau mengendalikan segala sesuatu Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami gak fokus kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah apapun yang firman-Mu katakan Tuhan bisa menjadi kekuatan buat tubuh kami Tuhan, jiwa kami terutama Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke dalam sharing pembelajaran Bible Study pada pagi hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu hanya karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan, kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh ada. Dan kami boleh sampai hari ini untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan nyatakan segala pengetahuan kami, pengurapan yang baru, anggur yang baru. Ada sesuatu yang ada di dalam hari ini, menjadi berkat upaya yang harus dan bagi kemuliaan yang Tuhan. Dalam kuasa yang bukan dari Tuhan, yang berusaha mengganggu ibadah kami, yang membuat kami tidak fokus, kami tidak menenangkan hati kami. Biarlah semua roh-roh yang berusaha mengganggu itu, kami sehati, kami sepakat, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jaringan, wifi, internet, semuanya Tuhan. Biar boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan dapati sikap, kata, hati, gerak perasaan kami, apapun yang gak berkenan, lahirkan, kuduskan kami, khususnya hamba-Mu ini dan setiap kami yang ada di ruang Zoom ini dan setiap yang mendengar dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pembelajaran Bible Study pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua saudara terkasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau belajar di PBS Ministry ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal, Bu Ira, Bu Dokter, dan semua yang sudah hadir, Mami, Bu Tirta. Kita akan mulai di 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya ambil tema pada pagi ini untuk kita belajar itu tentang spiritual well. Spiritual well di sini artinya dalam dan luas. Karena well yang kita pakai di sini berbicara tentang sumur. Nanti kita sama-sama belajar apa itu sih sumur gitu. Sumur rohani. Kenapa kita harus mempelajari tentang sumur rohani? Nanti ada relate dengan ayatnya. Apa yang terjadi kalau itu kita tidak perbaiki sumber air itu dan apa dampaknya bagi kita dan orang di sekitar kita. Saya ambil spiritual well itu kalimatnya dalam dan luas. Itu bisa diarti katakan juga it is done, sudah baik,
benar. Tapi yang pagi hari ini kita bicarakan adalah well dalam arti karena dia jadi spiritual well ini nggak bisa dipisah kalimatnya. Jadi kalau kita bilang spiritual aja itu jadinya rohani. Well itu artinya katanya bisa baik, bisa oke, good, fine gitu. Tetapi kalau spiritual well itu nggak dipisah itu kalimatnya. Setelah saya dalami dan pelajari itu artinya secara harafiah, secara alkitabiah, biblical itu artinya sumber rohani. Nah, kita akan belajar tentang itu apa sih yang akan kita dapati di kisah di ayat Alkitab di 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Saya akan bacakan. Ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Ayat 20. Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru dan taruh jawabnya di ayat 20, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Ayat ke-22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi prophet Elisa. Jadi Elisa ini adalah dulu dia bisa dikatakan bujangnya Nabi Elia. Saat Nabi Elia telah melakukan bagian dari tugas dia mulai memberikan mandat kepada Elisa bujangnya. Karena pada saat Nabi Elia terangkat, maka mandat atau bisa dikatakan legacy itu jatuhnya ke Nabi Elisa. Kita tahu Elia nabi besar. Elisa ini tadinya hanya bujangnya. Tetapi karena ini suatu pribadi yang obey, taat, dan dia punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Cuma karena kita di sini Bible study, konteksnya Bible study, dan kita tidak bisa semua harus kita baca dari atas, tapi kita pasti sama-sama kita yakin orang-orang yang ada di PBS ini adalah orang-orang yang militan, yang belajar firman, yang mau mengenal siapa Allahnya. Dan kita mau menjadi sumber-sumber rohani yang sehat, khususnya untuk keluarga kita, orang di sekitar kita, komunitas kita, dan lebih dampaknya lagi lebih luas mungkin bagi orang sepersekutuan kita atau orang dalam pekerjaan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Kita belajar di sini tentang ini yang terjadi di kota ini waktu itu sangat menyedihkan. Karena pada saat itu di kota ini, sumur-sumur Yeriko ini semuanya airnya jadi tidak sehat. Kenapa? Kita akan belajar. Di sini kita akan belajar. Air itu adalah, kalau arti secara rohaninya adalah firman. Jadi kalau di sini dikatakan berkatalah penduduk kota ini kepada Elisa, kepada Nabi Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik. Jadi intinya gini, kita sih baik-baik aja gitu. Fani baik-baik aja, rumahku baik-baik aja, tempatku tinggal baik-baik aja, keuanganku baik-baik aja, kesehatanku baik-baik aja, keluargaku baik-baik aja. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita tuh merasa, quote and quote merasa, feel I am good, but it's not well. Well dengan good itu dua hal yang berbeda kalau secara rohani. Dia merasa I'm fine, I'm good. Tetapi kita bisa tahu, pada saat orang tersebut tidak sungguh-sungguh menjaga mata air rohani dia dengan sumber air yang benar, sumur yang sehat, maka segala keguguran bisa terjadi. Contohnya,
Kalau misalnya, apa sih artinya keguguran? Keguguran itu bisa diartikan juga aborted, miscarriage. Jadi keguguran, jadi teraborsi, tidak bisa lahir seutuhnya pada saat masa dia partus. Di sini ada Bu Dokter, mungkin nanti bahasa kedokterannya lebih tahu. Harusnya kan kalau bayi itu, nih contoh, kalau bayi itu kan mestinya kan 9 bulan 1 minggu, 9 bulan 10 hari, atau 9 bulan 2 minggu katanya kalau saya dulu sama mami saya. Nah, tapi dia di tengah jalan tidak berkembang lagi. Jadi dia mati di tengah jalan, keguguran, miscarriage. Jadi dia aborted, harus dikeluarkan dengan paksa karena dia sudah mati di dalamnya. Dan di sini kita belajar bahwa kota itu baik, tempatnya baik, tetapi airnya tidak baik. Jadi ternyata kalau kita sebagai orang percaya, kita yang sudah mengenal firman, tetapi kita tidak menghidupinya, tidak menjaganya, tidak memupuknya, tidak memeliharanya dengan versinya Tuhan, jangan salah. Firman yang kita dengar tiap hari, kita renungkan, kalau tidak kita aplikasikan dengan baik, maka semua firman-firman itu, khususnya janji-janji Tuhan dalam hidup kita, akan gugur di tengah jalan. Bukan janji Tuhan yang gugur, kita yang mengabortifnya. Kita yang mengabortifnya. Jadi kita yang membuat itu gagal di tengah jalan. Contohnya, ya saya, kita mungkin ada yang punya proyek. Tuhan udah janjikan, kita udah dikasih mimpi, kita udah dikasih Tuhan juga bisa dikatakan beberapa clue, atau kita udah didengar juga ada seseorang berdoa buat kita, mau buat atau apapun. Tetapi di tengah perjalanan itu, kalau kita tidak menjaga semua janji-janji Tuhan itu suka tidak suka kita akan mengalami masa-masa yang nggak enak. Contohnya apa? Seperti yang ada terjadi di sumur ini. Mata airnya itu tidak bagus. Mengakibatkan apa? Kematian dan keguguran. Kalau keguguran, mungkin besok lusa masih bisa ada lagi. Tapi kalau sudah kematian, kematian rohani, karena sumbernya nggak benar, sumbernya bau dan busuk, nah itu jadi masalah besar. Jadi di sini kita belajar apa sih sumur rohani? Sumur rohani itu artinya apa? Kita harus mempunyai firman itu setiap hari, firman yang benar-benar murni, bukan yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati, menyenangkan orang. Dalam tanda petik, bukan berarti kita harus ngasih semua berita huru-hara sama orang, berita ketakutan. No, not about that. I talk not about that. Tapi yang saya tenangkan di sini adalah, kalau memang Tuhan mengizinkan kita harus mengatakannya seperti A, ya A katakan A, B katakan B. Jadi jangan karena kita nggak mau orang itu tersinggung, orang itu nggak nyaman, besok ninggalin kita, nggak jadi bestie kita lagi, jadi kita takut mengatakannya. Sedang firman berkatakan, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebih dari yang jahat. Karena kita udah sama-sama tahu, di zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga, tapi akhirnya membawa kepada keguguran dan kematian. Paling ngeri adalah kalau kematian apa? Kematian rohani. Kalau kematian fisik, tetapi dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, didapati Tuhan berkenan dan kudus, jelas dia pulangnya kemana. Tapi yang mengerikan, fisiknya baik-baik aja, rohaninya teraborsi, rohaninya mati, pada saat dia pulang, that's a problem. That's a very big mistake and big problem. Karena itu kita udah belajar di sini, di situ dibilang, berilah aku, di ayat yang ke-20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Pinggan, kalau saya belajarin lagi, itu artinya mangkuk, artinya wadah. Jadi kita sebagai orang percaya yang ingin mempunyai sumber air, mata air, yaitulah firman Tuhan itu, kita juga harus menyediakan wadah yang baru, pinggan yang baru, mangkok yang baru. Mangkok, pinggan, wadah itu bisa juga berbicara dengan paradigma,
cara berpikir, lifestyle kita. Jadi jangan hidup dengan gaya hidup yang lama, paradigma yang lama, segala sesuatu yang tidak berkenan. Jadi kalau dulu kita punya wadah yang tidak benar, firman apapun yang ditaruh di situ, sebagus apapun firman yang kita dengar, kita renungkan, tapi kalau hati kita, pikiran kita, gaya hidup kita masih dengan mangkok yang lama, gaya hidup yang lama, semua firman itu tidak bisa kita lakukan dan aplikasikan. Kalaupun kita tadi udah belajar pinggangnya benar, wadahnya benar, firmannya kita terima, kita aplikasikan, dengan tuntunan Roh Kudus akan memampu kita kan menjadi pelaku-pelakunya. Tapi bagaimana firman itu mau bertumbuh dalam hidup kita, kalau kita masih tinggal di dunia yang lama, nggak move on, gagal move on, masih dengan paradigma yang lama, cara berpikir yang lama, parahnya lagi gaya hidup yang lama. Kalau Senin sampai Sabtu itu dia ada di dunia mana, kalau hari Minggu baru dia di dunia yang lain. Tidak bisa. Kalau kita mau menjaga sumur rohani kita, itu baik dan benar, suka nggak suka. Kita harus menghidupi itu setiap hari, kita menerima semua firman yang murni. Firman yang murni dari mana? Hanya ada di Alkitab. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, yang kita pelajari, harus kita relatekan dengan our Holy Bible. Karena semua yang benar, yang indah, yang manis, yang berkenan hanya ada satu sumbernya. Our Holy Bible, firman Tuhan. Dan di firman Tuhan ini begitu banyak janji-janji Tuhan. Kita tahu ada 5.000 janji Tuhan. Tapi ingat, itu bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang percaya. Janji itu berlaku apa? Bagi orang yang mengasihi Dia, yang mencari Dia, yang mau mengenalnya secara pribadi, yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan mau melakukannya. Karena dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Dan Tuhan akan berkata apa? 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Orang apa? Orang benar. Dan ingat, hanya doa orang benar yang akan menerima jawabannya. Kita udah tahu itu. Doa orang benar sangat besar, bila didoakan dengan sungguh, sangat besar kuasanya. Doa orang benar artinya apa? Doa orang yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman. Kebenaran firman itu harus kita punya wadahnya yang baru, dengan paradigma yang baru, pengenalan akan firman Tuhan dengan cara berpikir yang baru, sumber airnya yang murni, sumber airnya yang sehat. Karena kalau kita cuma mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati dan pikir dan telinga kita, kita tidak akan pernah mempunyai sumber air, sumur air, spiritual well yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Baik-baik buat siapa? Kalau kebenaran tentang firman Tuhan, kita udah belajar ya. Karena kita udah belajar dari Pendeta Kemal, orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman akan dipuaskan. Jadi hanya orang yang mau belajar tentang kebenaran firman. Karena firman itu ada Allah sendiri. Lalu dia bilang apa? Di ayat ke-20 itu, dia sudah mengatakan di ayat pertama, itu kita bicara tentang sumur yang tidak sehat, yang mengakibatkan keguguran dan kematian bayi di kota itu. Kotanya sih baik, kotanya sih aman, hidupku sih aman, keuanganku aman, rumah tanggaku aman. Tapi ingat, kita bukan hidup cuma secara fisik, karena tujuan kita di dunia ini, kita di dunia ini cuma menumpang. Kita di sini cuma transit, sama-sama udah pegang boarding pass, tinggal nunggu, kita itu akan berangkat, take off. Perkaranya kalau kita tibanya harus kita pastikan kita tiba di rumah Bapa yang di surga. Jadi jangan ada lagi saya dan kita semua main-main tentang kebenaran firman. Kita harus sama-sama cek and recheck keberadaan kita, keberadaanku si Elizabeth Pani ini, apakah sumber air, sumur firmanku sudah sehat, dan pingganku untuk menampung semua sumber air sehat itu sudah dengan pinggan yang baru, mangkuk yang baru, wadah yang baru, paradigma yang baru, cara berpikir yang baru yang dari Tuhan Yesus,
cara kita mengaplikasikannya dengan cara yang baru. Lalu setelah kita dapatkan sumurnya, kita dapatkan pinggannya, lalu ayat ke-21 dikatakan, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Nah, di sini kita bicara tentang garam. Garam apa sih? Garam bagi orang percaya itu artinya berdampak, memberikan rasa. Garam itu juga bicara tentang terang, tentang kebenaran. Jadi saat kita sudah mempunyai sumur rohani, firman yang sehat yang telah kita dengar, kita renungkan, kita simpan di dasar hati kita doakan dan kita aplikasikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan panggil dalam hidup kita lakukan dengan cara berpikir yang baru, dengan paradigma yang baru. Jangan pernah kita berpikir, kalau aku melakukan ini, biar dilihat orang, biar dipuji sama Bu Dokter Weni, biar nanti dikasih lagi jadwal sama Pak Pendeta Kemal, sama Bu Ira, Bu Tirsa, si Mami, dan lain-lain. Bukan begitu. Tapi kita melakukannya, memberikan kita punya pemikiran, kita punya paradigma dengan cara paradigma yang baru, kita hanya satu, bersumber kepada Tuhan Yesus, bahwa apapun yang aku lakukan ini, kalau aku mengganti mangkokku, mengganti wadahku, mengganti pingganku dengan pinggan yang baru, itu kulakukan supaya setiap berita firman, kebenaran firman, sumber firman yang kuterima dari semua firman yang ada di dalam Alkitab ini, aku bisa aplikasikan dengan cara berpikir yang baru untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, supaya semua orang di sekitar kita boleh melihat seperti bagaimana tadi waktu garam itu ditaruh ke sumber air yang tadinya tidak sehat, itu air itu menjadi sehat. Jadi setiap orang yang menerima firman, kita taruhkan garam di atasnya itu dengan cara yang benar, dengan dari paradigma kita tadi yang benar, air itu akan menjadi sehat. Jadi setiap orang yang akan mendengarkan firman itu, baik itu yang menegur, dia akan menerimanya dengan cara berpikir yang baru, paradigma yang baru, dan dia akan disehatkan dan tidak mengalami lagi keguguran. Keguguran apa? Keguguran dalam rohani, keguguran dalam janji-janji Tuhan dalam hidup dia. Kayaknya kok lama banget tuh kayak orang Israel muter-muter 40 tahun nggak jelas. Karena apa? Dia masih terikat sama Mesir. Pikirannya masih di Mesir. Badannya sih jalan mau ke arah tanah perjanjian. Tapi pikirannya selalu mengatakan, lebih enak aku tinggal di Mesir. Lebih enak dengan gaya hidupku yang dulu. Kalau dulu aku bisa begini. Kalau dulu. Nah, seperti itu. Orang itu kalau memberikan suatu mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, begitu dia kompromi dengan cara paradigma yang lama, cara berpikir dia yang lama, pasti apapun yang dia sampaikan itu tidak murni untuk kebenaran firman Tuhan, tidak murni lagi sumber airnya, dan tidak berdampak. Karena yang diberikan hanyalah janji-janji kosong. Jadi kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang percaya. Saya pegang banget ini. Saya belajar kalimat ini dari Pastor Kemal Mamusu. Dia mengatakan, janji Tuhan berlaku. Dia selalu mengatakan, bagi orang percaya yang mempunyai sumber air yang benar, sumur yang benar, dengan paradigma pinggan mangkok apapun bahasanya dengan cara yang baru. Dan kalau kita menghidupi itu, kita udah punya sumber yang benar dengan wadah yang benar, dan kita menaruh garam itu di mana aja kita campakkan ke sumber air yang tidak sehat, di situ akan terjadi kemerdekaan. Di situ akan jadi pertobatan, di situ akan berdampak. Dan orang akan melihat kasih Kristus di situ. Karena apa? Orang akan melihat, wow, orang ini gak peduli loh aku sahabatnya atau tidak, tapi dia mau mengatakan terangnya Kristus di situ. Dia berdampak. Karena apa? Garam itu berbicara juga tentang rasa. Garam itu akan memberikan rasa, dia berdampak, dia bisa merubah. Dia bisa merubah. Yang tadinya tawar hati, yang tadinya udah lesu, lemah, letih, lunglai, apalah namanya, begitu kita hadir dalam orang itu, kita nggak usah banyak cerita tentang apapun, tapi dengan dia melihat bagaimana sikap hati kita, cara kita memandang segala sesuatu, dan saat kita meresponi sesuatu orang itu kita sudah menjadi dampak, udah menjadi garam.
Yang tadinya orang itu sudah mau mati, dia merasa janji firman Tuhan itu nggak berlaku dalam hidupnya. Dia merasa tuh janji itu kayaknya buat Pastor Kemal, nggak berlaku buat si Badu gitu. Tapi begitu Badu melihat cara hidupnya Pastor Kemal, dia melihat bagaimana Pastor Kemal memperlakukan orang, bagaimana Pastor Kemal menghormati Tuhan Yesus, memperlakukan orang dengan cara yang ini, si Badu akan melihat gini, orang ini boleh aku ikutin loh. Kayaknya omongannya dia ini benar loh. Nasihatnya dia ini boleh coba aku ikutin. Nah, itu artinya berdampak. Itu artinya garam. Salah satu, salah dua, salah tiganya garam. Nanti setelah kita masuk di ruang diskusi, pasti banyak masukan dari Pendeta Kemal, dari Ibu Ira, dari Mami, dari Dr. Weni, dari Bu Tirsa, dan semua yang sudah hadir di sini. Tetapi di sini yang saya dapatkan seperti itu. Lalu kita ke ayat 22, karena waktu berjalan terus. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Artinya apa? Semua firman yang murni, firman dari sumber yang murni, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan berdampak, air itu akan menjadi sehat, dan tidak akan ada lagi kematian ataupun keguguran. Intinya, satu yang kita belajar di sini adalah kita harus mempunyai sumber rohani, sumur rohani yang sehat. Firman yang murni, bukan yang dipermoi, yang menyenangkan hati dan telinga, yang tidak mau ditegur dengan kasih. Kita udah belajar ya, kita tahu di PBS ini nggak ada orang menegur dengan kata-kata yang tidak pantas. Pasti di sini menegurnya dengan kasih, kita udah belajar. Karena di sini kita semuanya hamba-hamba Tuhan. Saya banyak belajar dari Pendeta Kemal, dari Ibu Dokter, dari Mami, dari Bu Tirsa, di sini kita belajar dari Pak Pendeta Julius, dari Pendeta Yohanes Parapat. Kita belajar banyak di sini. Nah, itu maksudnya. Yang kita pelajari itu, kita masukkan ke sumur rohani kita yang sudah murni tadi, kita simpan, kita renungkan, kita aplikasikan dengan wadah yang baru, paradigma yang baru, pinggan. Tadi dikatakan pinggan. Pinggan berbicara dengan wadah, mangkuk, dan sebagainya. Lalu, biar air itu menjadi sehat, kita masukkan garam. Artinya apa? Jadilah kita contoh, jadilah kita berkat, jadilah kita orang yang berdampak. Karena apa? Kita tahu, kita udah belajar juga. Setiap kata yang kita ucapkan itu, orang percaya dalam Kristus Yesus, dia punya kuasa. Tapi bagaimana kata-kata ini kita mau berkuasa? Kalau hidup kita itu tengah sumber, dengan paradigma, dengan gaya hidup, dengan tidak dalam kebenaran, nggak ada kuasanya. Kita udah bicara kemarin tentang kuasa, power. Tetapi kalau sumber kita benar, pinggan kita benar, kita pasti berdampak. Dimanapun kita taruhkan garam itu, kita campakkan garam itu, di tempat orang yang sudah letih lesu, bahkan maaf, yang sudah hampir-hampir, saya nggak mau katakan, dia sudah hopeless lah bahasa itunya. Tapi saat kita hadir, kita ada di tengah-tengah orang itu, kita ada di dalam orang itu, siapapun dia akan langsung mengatakan, ya, benar, firman Tuhan yang dia ucapkan ini sudah terlihat dalam hidup dia, teraplikasi dalam hidup dia, dan pasti aku akan belajar untuk melakukannya. Jadi mau nggak mau, kita nggak banyak bicara pun, kehadiran kita berdampak. Kalau orang dunia pernah bilang ada 3 perumpamaan. Ada satu pribadi yang kalau dia hadir, dia sangat dicari-cari. Yang kedua, kalau dia hadir nggak hadir, orang nggak tahu dia ada apa nggak ada di ruangan itu. Yang ketiga yang paling serem, kalau dia nggak ada orang happy, karena kalau dia ada jadi tempatnya huru-hara. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita mau berdampak yang mana? Apakah kehadiran kita selalu ditunggu orang-orang di sekitar kita, teman kita, bestie kita, saudara kita, keluarga kita? Kayaknya kalau nggak ada Pastor Kemal, kayaknya acara ini mau dimulai, kayaknya nggak serp saya. Nanti tunggu Pastor Kemal dulu ya, kita sama-sama, beliau lagi di jalan. Tapi orang ini hadir nggak hadir, orang nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berharap si Badu ini jangan hadir deh. Kalau hadir nanti dia merusak. Firman diprotes, orang memberi dibilang mau sombong, mau pamer. Nah ini dampak yang mana yang kita ingin? Kita ingin jadi garam yang seperti apa? Karena kita tahu, orang yang seperti apa yang akan berdampak, orang seperti apa yang bisa menyehatkan sumur, dan yang membuat orang-orang yang setelah menerima janji Tuhan, melewati musimnya yang
begitu terjal, kalau bahasanya Bu Pendeta Linda itu yang manja, yang gunung-gunung yang gimana. Tetapi begitu dia mendengar janji firman itu, firman yang murni itu, dia akan bangkit. Oke, musik ini boleh terjadi, aku hadapi, karena bersama Tuhan Yesus aku cakap menanggung segala sesuatunya. Itulah yang kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana pertama kita mempunyai sumur rohani, spiritual well yang sehat, dan kita menaruhnya semuanya itu dalam wadah pinggan yang baru, dan kita telah menaruhkan garam sehingga setiap firman yang ditabur, setiap firman yang kita terima itu menjadi yang sehat dan murni. Dan tidak membawa kematian dan keguguran bagi orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, komunitas kita, bahkan sesama kita pun bahasanya. Itu yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan, pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang mempunyai sumber air yang sehat, wadah yang baru dengan berdampak bagi sesama kita. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu baru selesai menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya kasih kuasa pertolongan Roh Kudus memampukan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang berkenan, yang mempunyai sumber dengan mempunyai hidup berdampak bagi banyak orang dan membawa sukacita dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa keselamatan yang sudah kami terima mereka pun bisa menerima dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena cuma ada satu sumber mata air yang benar, yaitu firman Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Tirsa untuk bersyafaat. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah doa-doa, pokok-pokok doa yang akan kita bawakan pada syafaat pagi hari ini? Dipersilahkan. Bapak Rolof mau ke rumah sakit PON. Oh ya, oke. Pak Rolof hari ini ya, mau dibawa ke rumah sakit PON. Ya, ada lagi kira-kira? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi yang cerah indah ini Tuhan, kami kembali diingatkan oleh hamba-Mu Ibu Fani. Kami percaya Tuhan, Ibu Fani Saswita akan dipakai dengan sungguh luar biasa Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya pagi hari ini. Kami percaya Tuhan segala usaha upaya yang dia kerjakan boleh berhasil. Karena tuntunan daripada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja atas kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi kerinduan hatinya, terutama Tuhan, dalam menjalani perjalanan pelayanannya, perjalanan keluarga dan perjalanan daripada kehidupan pribadinya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Demikian pula untuk anak terkasih Tuhan, Daniel. Kami percaya Tuhan, Daniel adalah milik-Mu, Daniel adalah kasih sayang Tuhan yang terjadi atas kehidupan Daniel dari waktu ke waktu sehingga Daniel boleh menjadi surat Kristus yang terbuka di antara teman-temannya, di antara karyawan yang dia bekerja di perusahaan di mana dia bekerja. Kami juga mengucap syukur untuk persiapan apapun juga yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan untuk masa depannya. Kiranya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Pasangan hidup yang terbaik Tuhan persiapkan bagi dirinya dan juga kehidupan selanjutnya kami percayakan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa khusus bagi Mami Tina Diana Tuhan. Dalam setiap rancangan rencana kehidupan di masa tuanya ini Tuhan, beliau boleh menjadi kesaksian bagi kami semua yang hadir pagi hari ini. Dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi pelayanan di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada Tuhan. Di mana dia ditempatkan saat ini Tuhan. Dengan
kata-kata yang terindah yang keluar daripada mulutnya Tuhan, dia mampu untuk memberkati sesamanya. Dia mampu untuk memberikan perkataan-perkataan yang baik melalui kebenaran firman Tuhan yang dia selama ini peroleh. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kemampuan yang sampai hari ini Tuhan berikan bagi Mami Tina Diana. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami teringat kepada Ibu Ira Leni Mapa bersama dengan Pak Ivan Tuhan, anak cucu menantu Tuhan, jaga pelihara tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga segala macam bentuk kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu Tuhan tidak terjadi atas kehidupan mereka semua. Kami juga mau berdoa khusus bagi Rolof Tuhan yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit PON. Baiklah, dia akan dirawat, dia akan dilihat keadaan tubuh jasmaninya Tuhan, sehingga dia boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap saat bagi kehidupannya. Biarlah semangatnya juga boleh berapi-api Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan cinta kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kami berdoa juga bagi keluarganya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka, yang akan membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lampau. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya bagi Pastor Kemal Mamusung bersama dengan istri Ibu Weni Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan selalu baru setiap hari bagi kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka untuk kelangsungan daripada pelayanan-pelayanan yang mereka peroleh Tuhan, kiranya boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi kehidupan keluarga mereka, bagi kehidupan rumah tangga mereka, dan bagi pelayanan di tengah-tengah lingkungan, tengah-tengah keluarga, dan tengah-tengah saudara bersaudara yang Tuhan izinkan untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami teringat juga kepada saudara-saudara kekasih kami yang melayani di setiap pelayanan kami di Pray and Worship ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka yang hadir bukan semata-mata karena keinginan mereka, melainkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami semuanya, sehingga mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya Tuhan bagi Pastor Julius Go bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan bisa menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka dari waktu ke waktu bersama dengan anak-anak juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bu Linda Tuhan, Pastor Linda bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan mereka juga dipakai dengan sungguh luar biasa dalam pelayanan, dalam setiap rencana masa depan mereka. Tuhan ada di depan mereka. Hanya mereka mengikuti jejak langkah-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehadiran mereka. Pak Pendeta Julius Parapak bersama dengan keluarga, kami juga serahkan kepada Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal budi dan pikiran kami selalu beserta dengan kami saat ini dan sepanjang masa. Teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami tetap berdoa bagi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, kiranya boleh dijawab tepat pada waktu dan indah pada waktunya. Kami tahu Tuhan, banyak masalah yang terjadi di sekitar kami, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kehidupan berkeluarga, entah itu masalah saudara bersaudara yang saling tidak salah paham. Kami percaya Tuhan, semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, segala apapun juga yang menjadi pergumulan, yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami semuanya. Engkau yang lebih mengerti, Allah peduli segala perkara yang kita hadapi. Oleh sebab itu,
Kami percaya Tuhan, segala yang dipeduli oleh Bapa di surga, pasti kami juga boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Baik. Sebelum kita masuk ke acara puncak ruang diskusi yang akan dipimpin oleh Pendeta Kemal, kita mau tutup dengan doa dan doa berkat. Kita satukan hati. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi namamu Bapa di surga. Kami telah selesai dalam sharing Bible study dan kami sebentar mau masuk dalam ruang diskusi dan kami mau tutup dengan doa dan doa berkat. Diberkatilah kiranya orang yang merenungkan firman Tuhan dan kekuatan tuntunan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Karena Tuhan akan memandang kita dari surga yang maha tinggi dan memberikan kita damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal pikiran dan memberkati apapun yang kita kerjakan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang sudah terima berkat dan percaya sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Saya berikan kepada Pendeta Kemal untuk open mic. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih Bu Fani. Siapa yang diberkati, angkat tangan, saya diberkati. Ya, kita khusus membahas dari tadi saya catat ini spiritual well, bagaimana Tuhan melalui Elisa. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan melalui Elisa memberkati bangsa orang-orang di satu kota yang kita lihat, yaitu kota di Yeriko. Ya, bagaimana kota itu bisa diberkati gara-gara Elisa. Ya, dengan tema yang kita ambil di sini adalah spiritual well. Tadi nggak kebetulan juga lagunya It Is Well. Dalam keadaan apapun itu tiba-tiba aja lagu itu saya teringat aja dalam keadaan susah. Kita tahu itu si siapa Herasio itu pertama anaknya dia seorang pengusaha besar, kita tahu semua ceritanya. Kemudian pertama anaknya meninggal, kedua bangkrut pekerjaannya, ya bangkrut pekerjaannya karena kebakaran besar di 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 Chicago. Yang ketiga adalah mereka berangkat ke mana Eropa rencananya, tetapi karena ada kesibukan, jadi keluarganya yang pergi gitu. 9 hari kemudian ada kabar dari istrinya, dia bilang cuma dia yang selamat, 4 anaknya meninggal. Wow, itu sesuatu yang sehingga ketika beberapa hari kemudian dia pergi ke tempat itu, kemudian baru di tempat di mana kapten kapal itu bilang di sinilah tempatnya, baru itulah yang dia bilang. Dia bilang bahwa it is well with my soul. Itu apa ya? Nyaman bersama. Dia bilang semua itu apa ya? It is well with my soul gitu. Semuanya itu baik-baik aja gitu dalam kehidupannya. Sebenarnya dalam bukannya baik-baik aja enggak, tapi ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana Elisa juga mendapat satu kesempatan, yaitu bagaimana dia melihat kalau bisa dibilang ini mujizat ya. Bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Mungkin ada apa ada komen atau dari siapa yang dapat
dari renungan hari ini. Silakan sebelum saya bikin satu satu apa kesimpulan yang cukup menarik hari ini. Silakan kita mulai dari Ibu Weni. Oke, pagi. Terima kasih Ibu Fani, luar biasa firman yang hari ini saya sangat diberkati eh, karena saya belajar ya melalui seorang pribadi daripada Elisa. Di sini dia adalah pengalaman dia pertama kali ketika tuannya Elia terangkat ke surga. Jadi dia yang saya ketika dikasih tahu tema yang akan dibagikan, saya karena saya tidak seperti yang ada orang-orang di sini yang sudah banyak tahu tentang asam garam dari firman, jadi saya harus mengejar ketinggalan saya dengan membaca ini kisahnya sebelumnya kronologisnya apa sih sehingga bisa si Elisa ini membuat kalau yang tadi istilahnya daripada Pak Kemal mukjizat ya ketika air di Yeriko itu diubah dari air yang pahit, air yang ada dampaknya, bisa menyebabkan kemandulan. Tapi di sini saya belajar seperti kayak seorang Elisa yang awalnya dia itu seperti kayak kalau dari cerita di ayat 2-nya kan sebelum Elia terangkat dia udah nyuruh kepada Elisa, kamu pergi ke sana. Terus oh enggak saya akan tinggal gitu. Jadi ada keraguan-raguan daripada pribadi Elisa sebelumnya kalau saya pelajari ya menurut saya. Tapi yang saya sangat menarik dari cerita yang dibagikan yang kita dengar hari ini tentang akhirnya dia ternyata bisa dipakai Tuhan juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita runut mundur itu dari ayat di pasal masih tetap di pasal 2 tapi di ayat 9 di situ sempat dikatakan kepada Elia, kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Lalu jawab si Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Uh, itu tapi ada katanya tuh kalau kamu melihat aku terangkat ke surga dan ternyata kan dia melihat terus inilah kalau dari yang aku pelajari inilah pembuktian diri yang untuk konfirmasi sih kalau menurut saya ya konfirmasi dari Tuhan bahwa Elisa pun mendapat bisa dipakai Tuhan setelah Elia. Jadi tongkat estafet ini diberikan gak hanya tanpa apa tanpa ada bekal atau apapun. Dan yang kalau aku menggarisbawahinya adalah perkataan dari beginilah firman Tuhan. Jadi Elisa menyatakan bahwa ini bukan karena gue hebat loh gitu. Tapi dia mau tekankan beginilah firman Tuhan. Jadi ada statement daripada Elisa juga mau kasih tahu bahwa ini bukan karena hebat dia, tapi karena ada perkataan daripada yang sebelumnya beginilah firman Tuhan sehingga ada perubahan daripada air itu. Dan yang kalau saya pelajari hari ini itu bahwa pada saat kita mendapatkan pemulihan dalam hidup kita dari orang percaya, sehingga pada saat kita sumur air kehidupan yang sehat, tadi kan ada 3 poin ya, sumur rohani yang sehat, itu uh, akhirnya membangun kerohanian kita yang sempat sebelumnya mati suri menurut saya. Dan puji Tuhannya ada komunitas seperti ini yang bisa membawa kita hari lepas hari bukan hanya haus dan lapar akan kebenaran, tapi hari lepas hari semestinya gaya hidup kita, mindset kita, bahkan mental kita tadi seperti Ibu Fani bilang, jangan tetap mau pertahankan seperti gaya hidup yang dulu gitu.
kan kita belajar ya dari Roma 12 ayat 2 bahwa kita diperbaharui hari selepas hari, kita nggak jadi serupa seperti dunia. Tapi cara cara hidup kita ini semestinya ketika kita yang disebut sebagai sumur yang sudah diperbaharui, sudah dipulihkan oleh Tuhan, menjadi mestinya memancarkan air, air yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita itu dengan dampak, tapi kita harus gaya hidup kita harus berubah. Saya teringat di Filipi 3 ya. Saya mau kalau saya sih ada akhirnya teringat ke situ tentang kenapa kita mestinya berubah, mestinya mental kita juga diperbaharui ketika sumur kita ini sudah mendapat pemulihan. Nah, Filipi 3 ayat 7 di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap eh, kerugian karena Kristus. Atau sempat aku baca di terjemahan yang versi lainnya, itu eh, apa yang dulu kuanggap untung, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi atau sampah karena pengenalan akan Kristus. Terus yang aku mau tekankan di sini adalah kembali akhirnya mengingatkan diri saya sendiri, ya, bukan secara kebetulan Bu Fani Tuhan titipkan isi hatinya untuk menyampaikan ini, bahwa pada saat kita sudah diperbaharui, kita mestinya tampil beda. Kita memberikan sesuatu yang tren yang baru pada dunia ini kepada orang-orang, keluarga kita, kepada lingkungan kita, membuktikan diri ketika kita dipulihkan. Jadi nggak perlu lagi takut akan ejekan, akan cemoohan dari sekitar kita. Tuhan bisa memanggil dan mau memakai kita semua, baik yang ada di YouTube. Jadi nggak harus, tadi Bu Fani sempat singgung, nggak harus kok orang yang penata layan, mau itu di mimbar, mau dimanapun. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, itu dia akan memampukan dan menyertai seseorang itu. Dan masihkah kita ragu untuk kita membuktikan diri kita, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, seperti Elisa tadi katakan, beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik. Jadi akunya itu huruf besar, jadi karena sebelum awalnya beginilah firman Tuhan. Jadi itu saja kalau dari saya, terima kasih untuk diingatkan lagi, kita ini bisa seperti, bukan bisa ya, bukan seperti, tapi kita ini Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui anak-anaknya. Yuk kita sekarang siapkan seperti tadi, kita sudah harus menjadi garam dunia, memberikan rasa. Jadi apapun situasi yang tidak enak ini, untuk kita bisa saling menguatkan orang-orang yang akan mengalami hal yang sama buat kita. Itu saja kalau dari saya, maaf kepanjangan. Terima kasih, Bu Weni. Mungkin ada lagi, ya. Tadi poin pertama adalah bagaimana beginilah firman Tuhan, ya. Di ayat berapa ya itu? Ambillah semua mereka pun kemudian Di 21. 21. Beginilah firman Tuhan. Oke, ada lagi sebelum beginilah firman Tuhan ada sesuatu yang menarik. Oke, silakan. Ada Ibu atau Ira belum bisa nggak? belum kelihatan? Boleh, boleh silakan siapa aja. Butir sama mana ya? Udah nggak ada ya? Bu Ira belum bisa, berarti Mami dulu ya. Oke, Mami. Oke. Mami silakan. Ya, oke. Jadi buka itu. Shalom semuanya, Pastor Kemal. Semuanya kita di sini, Bu Beni. Semuanya sebenarnya sudah diungkapkan.
Jadi kita ini, terlebih saya, kita semua di BBS ini, hanya satu ku minta kepada Tuhan, biarlah kita di akhir hidup ini ataupun di akhir zaman ini, supaya kita eh, Berdampak. berdampak bagi semua orang, maupun orang yang nggak benar. Kalau orang sudah benar mungkin dia sudah menjadi contoh juga bagi kita ya. Tetapi orang yang nggak seiman, orang yang menyakiti hati kita, bahkan ada orang kadang-kadang orang yang jealous. Kita itu punya hati seperti Yesus. Hatinya luar biasa. Jadi kita harus berubah. Saya rasa bukan 180 derajat ya. Kita harus berubah biar makin lama makin mirip seperti Kristus supaya kita menjadi sumber rohani bagi banyak orang terutama di keluarga dan kita juga dan saya yang sebagai yang sudah sangat usia ini mungkin di sini saya harus menjadi sungguh-sungguh saya ini menjadi contoh tauladan menjadi terang seperti garam sebab kalau firman juga pernah berkata juga dalam firman, janganlah garam itu menjadi tawar, sehingga tidak ada gunanya lagi. Sehingga diinjak-injak orang dan dibuang karena tidak ada gunanya. Jadi Allah Roh Kudus mampukanlah kita semua yang ada di sini supaya kita makin melekat dengan Tuhan, makin takut Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan tidak seorang pun mungkin manusia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mau untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus saja yang beri kita sampai saat ini masih ada. Jadi kita ini berdampak menjadi garam. Janganlah garam itu menjadi tawar. Jadi kita minta kalau kita pun dalam keadaan susah, apapun terjadi dalam keluarga kita seperti Pastor Kemal bilang tadi, untuk eh, yang tadi yang terjadi, yang mati anaknya, tapi dia luar biasa Tuhan pakai. Kurasa itu luar biasa sekali contoh ya. It is well. Dalam keadaan begitu, saya rasa sejuta satu pun gak ada. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah Bapa kita pencipta yang Amin. dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa ya. Kalau kita baca pelan-pelan ini dari tadi saya baca pelan-pelan ayat ini. Memang kita udah tahu ceritanya ya. Bagaimana tadi ada yang menarik bahwa Weni Bu Weni fokusnya semua ini adalah karena firman Tuhan. Makanya saya bilang apa sih sebelumnya yang terjadi? Ya, kalau kita pelan-pelan baca ini, poinnya adalah di sini berkata penduduk kota itu kepada sesungguhnya kota ini baik gitu, kota ini bagus, indah Yeriko ya, di mana kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel masuk ke Yeriko, kota yang baik gitu, kota yang bagus. Tetapi sesungguhnya letak kota ini baik, semuanya baik. Ayat 19, seperti Tuhan lihat, tetapi airnya jelek. Ada satu yaitu air ya. Persoalan di air dan tanahnya tidak subur. Air dan tanahnya tidak subur. Jawab jawabnya si kalau kita lihat konteksnya jawabnya Elisa. Ambillah bagiku sebuah mangkuk baru ya dan taruhlah garam di dalamnya. Ya, yang tadi sudah dijabarkan bagaimana mangkok, pinggan ya dikatakan ada juga kalau di sini di TB2 saya baca ya. TB2. Ambillah sebuah mangkuk baru dan taruhlah garam di dalamnya. Mereka pun membawa mangkok itu kepadanya. Kemudian jadi mangkok sudah taruh garam ya. Artinya apa? Ada poin yang satu saya catat di sini. Artinya apa? Ada yang bisa dapat nggak? Kira-kira apa sih? Ambillah, ambillah bagiku sebuah mangkuk baru dan taruhlah garam di dalamnya. Tadi ada bilang ada garam adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang berpengaruh. Garam itu mengasinkan seperti makanan. Memang kalau nggak ada garam itu sesuatu yang
hambar begitu ya. Ini, tapi ada satu poin yang saya dapat ini di sini. Kira-kira apa? Ada yang bisa? Perbaikan. Ya, bisa nggak mereka mereka nggak melakukan? Karena di sini kan Elia baru baru terangkat ya. Bisa nggak mereka melakukan? Mereka nggak melakukan, bisa kan? Kemungkinan bisa Bisa, nggak? bisa. Ya, kemungkinan bisa ya. Tetapi mereka melakukan. Karena mereka obey. Mereka obey, mereka taat, ya. Mereka nggak cari Elia kalau kita lihat dia kan, tetapi hamba Tuhan ini bagaimana orang-orang di situ sekitar situ mungkin ada murid-muridnya Elia juga di situ. Mereka taat, ya. Mereka melakukan, ya. Mereka obey, ya. Poin pertama adalah mereka obey, obey mereka obey di sini ambil apa dan mereka pun membawa mangkok itu kepadanya. Kemudian mereka pergi, kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu di dalamnya serta berkata, begini. Ini kira ada poin satu lagi di sini. Mereka mereka di sini ia pergi ke mata air, mereka melemparkan garam itu ke dalam air serta berkata, beginilah firman, aku telah membuat air ini baik. Ada satu poin. Sebelum Mereka mereka melangkah, ambil tindakan. mereka ambil langkah, betul. Ada lagi sampai dikatakan beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini menjadi baik. Kalau Ya, dipikir-pikir garamnya seberapa banyak sih yang dikasih? Semangkok ya. Tadi Bu Fani bilang semangkok, sepinggan. Sepinggan itu kira-kira berapa? Kayak sepanci nggak? Enggak ya. kegedean, Oke, kecil. segini. Tetapi dengan disiram ke mata air, apakah itu bisa merubah segala sesuatu? Bisa, karena situ ada kuasa Tuhan. Karena yang menyehatkan Ah, air itu adalah firman Tuhan. iya, Tuhan sendiri kata, beginilah firman Tuhan. begitu. Akunya huruf besar. Jadi sini akunya aku Tuhan. Jadi Elisa mengatakan, firman Tuhan bilang, kalau kamu lakukan ini, Iya, jadi maka jadi. iya. Artinya apa? Ada pekerjaan Tuhan, ya. Ada pekerjaan. Bukan karena pinggan itu, bukan karena garam itu. Garam memang betul. Pertama karena mereka obey, ya. Kedua, Tuhan bekerja, ya. Ketiga, baru ini Elisa, bisa nggak dia mengandalkan kehidupannya? Dia bilang, oh ini karena gue nih. Ya, di sini dikatakan 22 ini adalah firman Tuhan. Beginilah aku Tuhan ya telah membuat air ini menjadi baik ya. Jadi taat ya. Pertama taat, ketaatan itu penting ya. Kedua bahwa ketika mereka mereka melempar mereka melakukan di sini kan kemudian pergi ke air melempar ada pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Elisa tidak apa ya, menyombongkan diri, tetapi dia mengatakan semuanya ini karena Tuhan, ya, karena Tuhan, ya, sehingga tidak akan menyebabkan kematian. Ada kata, ada kalimat iman dan ketidaksuburan, ada kematian, ya, di situ. Demikianlah air ini menjadi baik sampai hari ini. Jadi firman Tuhan merubah segala sesuatu, ya. Tadinya mungkin itu merupakan satu kutuk, gitu. Tetapi ketika mereka taat, ketika mereka tahu ada pekerjaan Tuhan, ketaatan membuat Tuhan bekerja dan ketaatan segala sesuatu terjadi ketika diserahkan kembalikan segala kemuliaan, kebesaran kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Karena di sini air itu dia bilang dari situlah terpancar kehidupan. Dari apa? Mata air ini. Ya. Sesuatu yang menarik kalau saya lihat. Karena apa? Ini satu makanya Bible study itu bagaimana mungkin bisa lebih lebih dalam lagi kita bisa gali ya. Kita bisa lebih dalam lagi ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya ya, dibaca ayat selanjutnya ini ada pencemooh ya.
Gitu dikatakan kita baru tahu di sini bahwa Elisa itu botak gitu. Jadi kita tahu oh berarti karena dia bilang botak naik. Oh berarti dia botak gitu. Kalau ada pertanyaan siapa nabi-nabi yang botak termasuk Elisa gitu. Jadi intinya apa? Intinya Elisa Tuhan pakai ketika dia dia pergi ke Yeriko, dia memperlihatkan kuasa Tuhan bekerja. Tetapi kuasa Tuhan akan bekerja ketika ada ketaatan. Ya, ketika kita taat kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, ya, dan kita kembalikan kemuliaan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, makanya yang tadi it is well with my soul itu, ketika segala sesuatu terjadi, ya, ketika dia bilang kan dia bilang it is well, it is well with my soul, hatiku nyaman gitu, ya, hatiku tenang, ya, hatiku tenang karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, baik apa ya, baik dalam keadaan happy maupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun. Cerita ini kita mengingatkan kepada Ayub juga kan. Ayub dikatakan dalam situasi jelek sekalipun, dia 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 bisa katakan dalam firman Tuhan, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena apa? Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan eh, kehidupan eh, kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita obey tadi Bu Fani bilang kita obey kepada Tuhan. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada lagi yang mau nambahin? Menarik ya. Ada Ibu Tirsa Makanya kita dengan Ibu Ira. Oh ya, Bu Tirsa silakan. Bagaimana kita melihat Alkitab ini dalam sudut pandang yang berbeda sebetulnya. Oke, Tadi silakan. saya tertarik dengan perkataan daripada Ibu Fani mengenai ya di atas ya, tidak di atas 3. Yang selebihnya itu adalah dari iblis, ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus yang pasti. Kalau tidak, kalau abu-abu itu tidak berkenan lah istilahnya. Namun ada satu ayat firman Tuhan juga yang mengatakan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, kalau kita melihat daripada bacaan kita pada hari ini, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan ya. Namun ketika kita harus berhadapan dengan permasalahan di dunia, terutama dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kita harus kompromi, apakah kita harus abu-abu, itu kembali lagi kepada kita. Ini saya mau memberikan masukan aja ya. Saya mengalami hal yang sama seperti yang lalu-lalu, benar juga apa yang disampaikan sama Ibu Fani, bahwa kita kadang-kadang suka gak enakan sama orang, kita kadang-kadang suka hanya mau menyenangkan hati orang, tapi tidak mau berpikir tentang kebenaran gitu, tentang apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu yang akan membuat kita tidak merasa damai sejahtera, merasa seperti kayak, kok kayaknya hati nurani saya tidak berkata seperti itu ya. Tapi karena banyak orang di luaran sana bilang, itu misalnya warnanya itu hitam, warnanya hitam. Padahal warnanya abu-abu. Nah, kita ikut juga sama orang. Oh ya, itu hitam, karena kebanyakan orang mengatakan bahwa itu hitam. Nah, yang seperti itu yang harus kita sama-sama belajar untuk mulai tidak kompromi pertama. Kedua, mulai berkata hal-hal yang benar. Sehingga ketika kita mendapatkan jawaban, saya merasa selama dalam perjalanan kehidupan saya pribadi, seperti itu. Banyak hal yang saya lakukan seperti itu. Karena ingin menyenangkan hati orang. Karena akhirnya banyak siksaan yang terjadi sama kehidupan saya. Tetapi ketika saya menyatakan hal yang sebenarnya, memang sebagian besar teman-teman yang tidak suka dengan kita, dengan keputusan kita, pasti akan
menjauh dari kita karena ya tidak sejalan sama kita. Tapi itulah resikonya. Kalau kita mau hidup benar, takut akan Tuhan, jalanlah segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mau minta waktu Pastor Kemal 1-2 menit untuk menanggapi Ibu Tirsa. Sangat menarik tadi Ibu Tirsa bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu kata firman. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tidak ada yang salah. Cerdik dalam seperti ular seperti di sini, saya udah belajar banyak Bu Tirsa. Karena kita di perhadapan itu. Saya pun pergi di perhadapan. Karena kejadian sama saya 1 tahun terakhir ini, atau yang khususnya 5-6 bulan terakhir ini, sama itu yang saya lakukan. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tapi bukan berarti saya kompromi. Cerdik itu gini. Kadang-kadang yang kita sampaikan sama cara menyampaikannya lebih penting cara menyampaikannya. Kalau kita cara menyampaikannya dengan hikmat dari Tuhan, walaupun yang kita sampaikan itu atau yang kita putuskan itu menyakitkan entah bagi kita entah bagi siapapun, tapi karena kita cara menyampaikannya dengan hikmat dari Tuhan, pasti baik. Walaupun tidak semua orang akan kompromi, Bu Tirsa. Tadi Mami udah bilang, kadang ada jadi orang yang jealous, ada orang yang akhirnya jadi mencari-cari kecelakaan dan segala macam, bahkan bisa menteror. Tetapi selama kita melakukannya dasar kebenaran firman, seperti Rasul Paulus, dulu ku anggap keuntungan, sekarang itu malah jadi sampah bagiku, itu akan terjadi dalam hidup kita. Disitulah Tuhan akan memisahkan kita dari kambing dan domba. Karena kita akan dipisahkan Tuhan dari orang-orang yang tidak seharusnya kita bergaul. Karena mereka ternyata sudah di akhir dari akhir zaman ini tidak mau menerima kebenaran yang murni. Firman yang murni. Yang saya pelajari itu Bu Tirsa. Kalau cerdik seperti ular itu benar. Kadang-kadang yang kita sampaikan ini jauh lebih penting cara kita menyampaikannya. Itu dengan hikmat dari Tuhan. Jadi apapun yang kita sampaikan itu, walaupun tadinya buat orang itu tidak menyenangkan, tapi karena cara kita menyampaikan dengan hikmat dari Tuhan, pasti yang seharusnya kita sampaikan menjadi berkat buat orang itu. Mungkin bukan pada saat ini, saat dia menerima. Tapi one day, karena yang kita sampaikan adalah kebenaran, dengan sumber air yang benar, pasti indah pada waktunya. Terima kasih Bu Tirsa buat masukannya. Pastor Kem. Terima kasih. Ya. Terima kasih luar biasa, makasih Bu Fani sudah Baik, menambahkan. menarik sekali Bible study ini, menarik sekali. Iya, menarik ya. Banyak hal yang kita belajar gitu. Bagaimana Tuhan itu bekerja ya. Bagaimana apa spiritual well ya. Spiritual well itu bukan baik fine-fine aja, good gitu, enggak gitu. Spiritual itu yang merubah kita dari dalam kita, yaitu yang bisa merubah kita yaitu siapa? Tuhan. Kembali lagi Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Waktu sudah jam 9. Kalau ada tambahan. Bu Ira, Pastor. Oh ya, Ira. Ira masih masih bisa atau lagi sibuk? Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, kedengeran. Sangat jelas. Ya, untuk aku sih sebetulnya semuanya sudah terjawab ya. Semua tadi sudah apa namanya sudah Kalau dijawab. kecil dikit, kencengin dikit, Ra. Kedengeran saya cuman Tadi sih halus. sudah terjawab. Semua sudah disampaikan kan tadi. Gitu, tapi yang menarik untuk aku itu memang yang barusan Tirsa dan Bu Fani sampaikan bahwa firman harus disampaikan walaupun tidak menyenangkan orang lain. Walaupun itu baik, tapi tidak menyenangkan, tapi harus disampaikan. Ya, itu adalah tugas kita. Dan juga ada apa namanya catatan dari tadi yang firman yang disampaikan adalah jadilah kita menjadi orang yang berdampak. Jadi kita tidak hanya dituntut apa namanya ya buat mujizat seperti Elisa atau gimana enggak, tapi kita paling tidak dengan hidup kita jadi orang yang berdampak gitu. Jadi catatan-catatan dan kesimpulan dari untuk saya hari ini, ya, Tuhan mampu memulihkan yang rusak. Garam sebagai simbol penyucian dan pengaruh positif. Iman dan ketaatan membawa mujizat. Tuhan memberi berkat Tuhan memberi berkat
yang berkelanjutan. Itu catatan saya. Jadi kesimpulannya adalah kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan sejati. Itu menurut saya. Karena apa? Pemulihan sejati itu kan pemulihan tidak hanya uh, secara fisik, tapi mental juga. Terus terang aja, beberapa hari ini aku kena mental. Enggaknya aku banyak diem. Tapi Tuhan pulihkan tadi malam. Gitu. Jadi ya ini mengingatkan kita bahwa kita harus taat. Apapun itu yang Tuhan siapkan di depan, apapun yang Tuhan rancangkan di depan, ya kita taat, terima aja. Gitu ya. Itu yang saya pelajari. Itu jika kita percaya dan taat kepadanya, dapat mengubah keadaan buruk dalam hidup kita menjadi berkat. Jadi kita juga dipanggil untuk menjadi garam dunia, membawa pengaruh positif, bertindak dalam iman, dan mengalami berkat Tuhan yang berkelanjutan. Jadi ketaatan, biarkan Tuhan bekerja, taati firman Tuhan. Itu yang saya dapat untuk hari ini. Terima kasih Bu Fani, Pak Kamal, Bu Eni, Tirsa, untuk penguatan pada saya khususnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Pastor Kemal, kalau nanti ada ya. Oh, silakan. Mbak Mitina mau ada Iya, Mbak tambahan? Mitina mau menambahkan, nanti dia penasaran. Saya buka pintu berkali-kali nih, biar selesai dulu. Jadi kesemuanya ya puji Tuhan. Walaupun kita berdoa setiap hari, kalau bisa entah berapa puluh jam sehari, walaupun kita baca firman, karena Tuhan yang berdaulat atas kita. Karena ini saya ambil dari ayat 21, 2 Raja-Raja 21. Kemudian pergilah ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi apapun yang kita doa, apapun kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya dengan kata doa. Jadi kita karena semuanya itu kehendak Tuhan yang jadi. Jadi segala-galanya selalu saya berdoa, Tuhan semua yang terbaik, termanis, yang tersuci, terkudus itu kan milik Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kehendak mulai yang jadi. Karena Tuhan yang berdaulat. Jadi karena ini firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin, segala sesuatu dari Tuhan pasti yes, ya dan amin. Itu dari saya. Oke, terima Tuhan kasih. Yesus yang berdaulat. Oh iya. Dia pencipta kita. Mau nambah sedikit boleh? Amin. 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 Semuanya Aku kehendak mau Tuhan nambahin yang sedikit. Ini nambahin sedikit. Kalau dari aku yang dapat pelajaran, Silakan. Tenang. setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, jadi Elia sudah selesai masanya dan gantinya adalah Elisa. Dan begitulah dengan kita, dengan masa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai untuk memberikan rasa. Dan juga Elisa bukan hanya sebagai hamba, dia banyak dibekali oleh tuannya, bagaimana dia menyaksikan Tuhan daripada tuannya beracara. Nah, begitu juga dengan kita di komunitas ini, kita sudah banyak diisi dengan air kehidupan. Udah banyak kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Dan ketika kita keluar, ini adalah masanya kita untuk beracara,
dengan apa yang Tuhan mau kita dipakainya. Itu aja sih sedikit dari saya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Terima kasih. Luar biasa. Menguatkan iman kita. Oh ya, saya mau bukan minta tolong, saya mau infokan aja bahwa hari ini ulang tahun dari Pak Kris. Nanti malam akan ada ibadah pengucapan syukur yang dilakukan oleh sektor di gereja. Tolong didoakan uh, untuk Pak Kris Haspers. Baik, kalau begitu sekarang kita serahkan kesimpulannya, konklusinya sama Pastor Kemal, dan mungkin nanti Pastor Kemal yang akan dukung dalam doa. Sebagai Iya, doa penutupnya saya minta kepada Pastor Kemal untuk mendoakan Pak Kris dan menutup ibadah PBS oke. pagi hari ini dan konklusinya. Terima kasih Pastor Kemal. Mohon maaf, jadi saya yang tutup sama doa juga ya. Ya, karena Bu Tirsa kan tutup doa, tapi kan Bu Tirsa minta didoain Pak Kris, Pastor. Ya, ya. Oke. Eh, Terima kasih atas renungan firman hari ini, menguatkan saya terutama bagaimana kita spiritual well itu, bagaimana kita tadi Weni bilang ya, untuk apa, ada masanya, untuk setiap orang ada masanya, dan bagian kita adalah kita sendiri ada waktunya ya, begitu ya Bu Weni. Dan tadi Setiap kesaksian dari orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, setiap masa maksudnya kita ada di masa ini, di zaman ini, karena Tuhan mau pakai kita orang-orang yang militan di zaman akhir ini. Terima kasih Bu Weni, Bu ya. Pastor. Jadi ada banyak yang kita belajar bahwa kita tidak boleh apa namanya tadi saya firman Tuhan harus kita sampaikan apa adanya gitu. Jangan ini kita kadang-kadang kita untuk menyenangkan orang, enggak, kita mau menyenangkan Tuhan. Ya. Kita di sini di Bible, Bible study ini kita kita apa ya yang kita bagikan pure dari firman Tuhan, bukan mau menyenangkan kita segala macam, ini firman Tuhan gitu. Terus ada saya catat yang Ira itu memang menarik ya, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang berkelanjutan. Tuhan memberkati kita, tetapi berkat kita itu berkelanjutan. Akan ada berkat-berkat yang lain yang kita nggak tahu gitu, tetapi kita kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Terus ada lagi, Tuhan adalah sumber pemulihan sejati. Ya, banyak pemulihan yang dunia tawarkan kepada kita, tapi yang sejatinya yang sampai kepada kekekalan itu dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita yang taat. Oke, kita satu dalam doa. Khusus kita mendoakan Bung Kris untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur bahwa uh, iman kami dipulihkan, kehidupan kami dipulihkan. Firman yang kami dengar hari ini menguatkan kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini ketika ada sesuatu, segala sesuatu, ada hambatan dalam kehidupan kami, ada sesuatu yang tidak membuat kami damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami percaya itu bukan dari Engkau. Yang dari Engkau adalah Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera. Biarlah kami boleh fokus kepada sukacita atau damai sejahtera. Bukan fokus kepada masalah demi masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Khusus hari ini kami berdoa untuk Bung Kris Tuhan Yesus yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Berkati Bung Kris Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mempunyai rencana tersendiri buat Bung Kris. Pakai Bung Kris lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau selama ini Engkau telah memakai menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan Engkau memberi berkat melimpah kepada Bung Kris. Engkau beli sesuatu yang baru kepada Bung Kris Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, supaya dia boleh memuji dan membesarkan namamu dalam kehidupan dia, dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Biar dia boleh memuliakan Kau Tuhan. Berkati kesehatannya juga. Masa-masa tuanya Engkau berkati dia Tuhan Yesus.
pada malam hari ini akan ada acara di gereja Tuhan untuk merayakan ulang tahun Bung Kris. Engkau juga yang mengatur segala sesuatu. Biarlah segala sesuatu terjadi apa namanya, bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan. Berdoa juga untuk Tirsa, untuk anak terkasih juga Keisha, Tuhan Yesus berkati dia. Tuhan Yesus. Untuk keluarga ini, untuk kakaknya Bung Kris yang ada di rumah, Leni Tuhan, untuk Harvey juga yang ada di rumah ini, semua yang ada di rumah Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Harvey yang kami tahu dalam hari-hari ini mengalami sesuatu yang eh, memerlukan pertolongan dari Engkau. Biarlah Engkau menolong Harvey Tuhan Yesus, beri Engkau, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kesehatan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur atas banyak hal yang Kau berikan. Pakai kami Tuhan, supaya kami akan bertumbuh dari iman kepada iman. Supaya kami diperlengkapi setiap hari melalui renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga atas renungan yang disampaikan oleh Bu Fani Tuhan Yesus. Berkati Bu Fani Tuhan. Berkati anaknya, berkati keluarganya, mamanya Tuhan Yesus. Berkati semua orang yang berada di sekitar Bu Fani Tuhan. Supaya melalui Bu Fani biar boleh menjadi garam dan terang Tuhan Yesus. Melalui Bu Fani bisa menjadi Elisa masa kini Tuhan. Kami menjadi Elisa masa kini Tuhan. Supaya bukan hanya menyenangkan orang sekitar, menjadi berkat orang, tetapi kami terlebih menyenangkan hati Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih untuk banyak hal yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih juga karena hari ini Engkau telah memberi kami sukacita baru Tuhan. Dari cerita mengenai Elisa di kota Yeriko Tuhan, Kau memberkati kota Yeriko Tuhan. Demikian juga Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kota di mana kami dipijak akan diberkati Tuhan. Di daerah di mana kami berada akan diberkati Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Raja dari segala Raja Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ira Tuhan Yesus, untuk pemulihan dari Rolof Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi atas kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau tidak ada satupun yang bisa menghalangi Rolof untuk dia sehat, kalau itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Rolf ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dia Engkau sudah selamatkan Tuhan. Ketika dia percaya kepada Engkau, saat itu juga dia telah memperoleh kekekalan yang Kau janjikan pada Rolof Tuhan Yesus. Pakai kehidupan Rolof dalam sisa kehidupannya. Demikian juga kami semua Tuhan. Pakai kami dalam sisa kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami boleh selalu menyampaikan firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Firman yang Engkau isi dalam kehidupan kami bisa terpancar dari kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tirsa dalam pelayanannya, berdoa untuk Weni dalam pelayanannya, Ira juga dalam pelayanan, Mami Tina dan juga Ibu Fani. Semua yang ada di dalam pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Khususnya juga yang ada di YouTube ini, berkati mereka satu persatu. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, siapapun yang mendengar YouTube ini akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin.